Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Septriani, NPM 1913054027. Di sini saya akan mereview 4 judul buku. Yang pertama The Proudest Blue, yang kedua Kopi Ajaib Ayah, yang ketiga Mot Aki Tak Lagi Kesepian, dan yang terakhir Misteri di Pasar Terapung. Buku yang pertama yaitu The Proudest Blue. Buku ini menceritakan pengalaman dua saudara perempuan, Faizah dan Asia. Hari ini adalah hari pertama mereka ke sekolah. Hari ini sangat spesial karena Asia akan pergi ke sekolah menggunakan jilbab berwarna biru. Keluarga mereka adalah satu-satunya keluarga muslim di kota ini. Asia harus menjelaskan tentang apa itu hijab kepada teman-temannya. Buku ini sangat menarik karena buku ini akan memotivasi anak-anak untuk menjalankan ajaran Islam dengan percaya diri dan nyaman, tanpa takut merasa terintimidasi karena setiap agama memiliki kewajiban masing-masing dan kita harus berpegang teguh pada prinsip yang kita miliki karena sejatinya perbedaan akan selalu ada dalam setiap kehidupan. Buku yang kedua berjudul Kopi Ajaib Ayah. Buku ini menceritakan keinginan Dekgam untuk mencicipi kopi ayahnya. Dekgam ingin mencicipi kopi tanpa sepengetahuan emak. Saat emak berada di luar, Dekgam berusaha mencicipi kopi ayah. Tetapi Dekgam malah menumpahkan kopi tersebut. Dalam cerita ini, Dekgam diingatkan betapa sulitnya mengakui kesalahan dan menerima konsekuensi atas kesalahan yang dibuat. Cerita Kopi Ajaib ini sangat menarik karena terdapat banyak pesan moral di dalam cerita ini. Setiap anak dilahirkan dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Dalam cerita ini, tokoh ibu melarang Dekgam untuk mencicipi kopi ayah tanpa memberi alasan mengapa ia tidak boleh mencicipinya. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan berani mengakui kesalahan dan meminta maaf serta tidak lari dari kesalahan. Nah, cerita yang ketiga yaitu Mot Aki Tak Lagi Kesepian. Buku ini menceritakan Mot Aki yang bersedih karena penduduk mulai meninggalkannya untuk pindah ke rumah yang lebih modern, termasuk keluarga Eli, seorang anak yang telah lama tinggal bersama Mot Aki. Mot Aki merasa sedih karena tidak lagi mendengar nyanyian, melihat tarian, dan mencium aroma masakan. Sampai pada suatu hari, Eli mendatangi Mot Aki. Ia sangat senang dan tidak lagi merasa kesepian. Cerita Mot Aki Tak Lagi Kesepian ini cukup menarik karena dapat merangsang daya imajinasi anak karena cerita ini termasuk ke dalam cerita fiksi. Namun, terdapat kekurangan dalam cerita ini seperti kurangnya penjelasan yang mendalam tentang apa sebenarnya Mot Aki rumah dengan 1000 kaki karena tidak semua orang tahu tentang rumah dengan 1000 kaki yang merupakan rumah adat dari daerah Manokwari. Nah, sampailah kita di buku yang terakhir, yaitu Misteri di Pasar Terapung. Buku ini menceritakan tentang kejadian misterius di pasar terapung tradisional di Kalimantan. Anak-anak akan senang membaca buku ini, mengisahkan Mawi, seorang anak berusia 8 tahun yang kebingungan kemana hilangnya beberapa buah-buahan dan sayuran di pasar terapung. Dia mulai melakukan penyelidikan ketika orang-orang mulai menyalahkan dirinya. Ternyata pencurinya adalah 2 orangutan yang dibawa oleh Pak Badu. Oke teman-teman, dari keempat judul buku yang telah kita review bersama-sama, menurut saya judul buku terakhir ini adalah yang paling menarik karena di dalamnya mengandung unsur kemanusiaan dan jiwa sosial yang tinggi. Karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan orang lain. Dalam cerita ini, karakter Mawi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Terbukti ketika ia dicurigai menukar buah-buahan tanpa izin. Ia segera mencari tahu penyebab dari permasalahan tersebut karena ia merasa tidak melakukan kesalahan. Akhirnya, Mawi berhasil mengetahui penyebab kesalahpahaman itu. Ternyata ada 2 anak orang utan yang diselamatkan Pak Badu, sedangkan kedua hewan itu adalah hewan yang dilindungi di Kalimantan. Mawi memberikan solusi kepada Pak Badu untuk membawa 2 anak orang utan itu ke penangkaran. Jadi, alasan mengapa keempat buku ini dikategorikan sebagai buku ramah anak karena yang pertama memberikan sugesti, kemudian tidak menggurui satu arah. Selanjutnya, tokoh anak sudah tepat sebagai subjek yang bertindak khas seperti anak, tidak 100% ideal, dan cerita mengalir
Karena konflik diselesaikan oleh anak dengan berpikir sendiri, serta buku bermakna implisit. Yeay, akhirnya kita sudah selesai mereview keempat judul buku. Semoga kalian senang dengan review ini dan kita dapat mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Demikian review singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.